Bab 350. Pertarungan sengit. Mendengar suara kekacauan di dalam aula utama, para pengawal di luar langsung bereaksi dengan sangat cepat. Mereka segera menghunus pedang dan menyerbu masuk. Namun, mereka dihentikan oleh para pembunuh yang sedang berjuang mati-matian. Para pembunuh itu seolah-olah sudah tidak peduli dengan nyawa mereka bertarung dengan penuh semangat. Meskipun para pengawal memiliki keunggulan, mereka tidak dapat menembus pertahanan para pembunuh dalam waktu singkat. Di sisi Lin Hai, dia menarik Gong Yanwu untuk melarikan diri. Beberapa granat yang dilemparkan Lin Hai memiliki daya ledak besar, membunuh semua pembunuh di depan. Selain itu, asap tebal tadi membuat para pembunuh kebingungan dan kehilangan arah. Terdengar suara batuk di mana-mana, dan mereka semua mengayunkan senjatanya dengan panik, takut akan serangan mendadak. Lin Hai dan Yu Huasi sudah berlatih untuk situasi seperti ini sebelumnya. Begitu mereka melihat asap, mereka segera menutup mulut mereka dengan kain basah yang sudah dipersiapkan. Lalu, mereka mengenakan benda yang aneh, yaitu kacamata pelindung yang dibuat oleh Lin Hai. Kacamata ini terbuat dari kristal yang dipoles, melindungi mata dari iritasi asap. Granat asap tersebut mengandung banyak cabai dan mustard, yang setelah meledak akan sangat menyengat, membuat mata berair dan tidak bisa dibuka. Yu Huasi dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh para pembunuh, sementara Lin Hai menarik Gong Yanwu menuju ke bagian belakang aula utama. Di depan mereka ada sebuah lorong panjang. Jika mereka bisa melewati lorong itu dan keluar dari aula utama, mereka bisa mendapatkan perlindungan dari para pengawal. Pada awalnya para pembunuh berpikir bahwa misi pembunuhan ini akan sangat mudah. Mereka tidak menyangka akan terganggu oleh asap tebal yang merusak rencana mereka, dan juga karena granat yang dilempar Lin Hai telah membunuh banyak pembunuh, mengacaukan rencana mereka sepenuhnya. Lin Hai terus membawa Gong Yanwu berlari. Gong Yanwu tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Dia tersedak oleh asap dan batuk dengan keras, matanya berair tanpa henti. Para pembunuh sudah dilatih dengan keras, suara batuk Gong Yanwu menarik perhatian mereka. Mereka semua bergegas menuju ke sumber suara itu. Lin Hai mengeluarkan 2 granat terakhir, menyatakannya, dan melemparkannya ke arah para pembunuh itu. Terdengar sebuah ledakan besar, membunuh 7 hingga 8 orang pembunuh. Lin Hai menarik Gong Yanwu, lanjut melarikan diri tanpa melihat ke belakang lagi. Suara ledakan besar itu menarik perhatian para pembunuh lainnya, yang segera bergegas ke arah mereka. Yu Huasi bertarung mati-matian melawan para pembunuh itu, namun jumlah mereka terlalu banyak. Lin Hai mendengar suara anak panah yang melesat di udara, menandakan bahwa para pembunuh sudah mendekat. Tanpa melihat ke belakang, dia menembakkan anak panah secara acak. Melihat ada banyak ruangan di depan, Lin Hai menarik Gong Yanwu masuk ke salah satu ruangan. Mereka berdua kelelahan dan terengah-engah. Gong Yanwu terlihat sangat panik. Apakah kita bisa lolos dari kejadian ini? Gong Yanwu bertanya dengan panik, sambil menggenggam lengan Lin Hai dengan erat. Selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Lin Hai telah kehabisan granat, jadi dia hanya bisa menghunus belati dan menggenggamnya erat-erat. Melihat barang di ruangan itu, dia mendapatkan ide. Kita bersembunyi dulu, kita hanya membutuhkan sedikit waktu, dan para pengawal akan segera datang untuk menyelamatkan kita, kata Lin Hai sambil menarik Gong Yanwu ke dalam tumpukan barang. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki di luar dan pintu ruangan ditendang dengan kasar. Setelah itu, suara langkah kaki menjauh dengan cepat. Mereka berdua menghela napas lega. Apakah mereka sudah pergi? Gong Yanwu bertanya pelan. Sepertinya mereka sudah berlari ke depan, jangan terlalu cepat keluar. Tunggu sampai pengawal datang, kita baru keluar, jawab Lin Hai dengan suara pelan. Ya, kamu benar, balas Gong Yanwu. Dengan perlindungan yang begitu ketat, bagaimana bisa begitu banyak pembunuh menyusup? Sepertinya ada pengkhianat di dalam dinasti Xia, kata Lin Hai dengan marah. Meskipun sudah memeriksa berkali-kali, tetap saja banyak pembunuh yang bisa menyusup. Ini adalah lelucon besar. Hanya dengan bantuan orang dalam, para pembunuh ini bisa masuk dan bersembunyi di atas balok langit-langit. Orang pertama yang Lin Hai curigai adalah para pejabat istana, terutama para pejabat dari Kementerian Ritus. Karena mereka yang paling banyak terlibat dalam penataan tempat ini, mereka pasti bisa memasukkan para pembunuh itu dan menyembunyikan mereka di atas. Gong Yanwu juga sangat marah. Benar sekali, aku sedang berusaha menekan kelompok Perdana Menteri, tetapi aku tidak menyangka mereka akan berani membunuhku. Mereka benar-benar nekat. Apakah mereka tidak takut keluarganya akan dihukum mati?
Gong Yanwu sangat marah, tatapan matanya berkilat-kilat, seperti akan menyemburkan api. Mereka hanya perlu membunuh Ibu Suri, Kaisar masih sangat muda dan tidak akan bisa menangani urusan negara. Pada saat itu, orang pertama yang akan memegang kekuasaan adalah Raja Lin dan Perdana Menteri. Selain itu, dari 4 kementerian utama, 3 dari mereka sudah mendukung Perdana Menteri. Raja Lin tidak akan mampu melawan mereka, dan mereka bisa menyingkirkan Kaisar dan menjadikannya boneka mereka. Meskipun hal ini sangat berisiko, namun jika berhasil, keuntungan mereka akan sangat besar, Lin Hai menganalisis dengan tenang. Aku sudah sangat berhati-hati dalam bertindak, awalnya kupikir semua pasukan di ibu kota sudah berada di bawah kendaliku, dan Perdana Menteri tidak mungkin akan berani melakukan hal seperti ini. Ternyata aku telah meremehkan mereka, dan inilah akibatnya. Mereka sudah lama mempersiapkan para pembunuh ini, tidak sulit bagi mereka untuk melatih beberapa orang untuk misi bunuh diri, lanjut Lin Hai dengan penuh penyesalan. Ini semua salahku karena terlalu ceroboh, sehingga kamu terjebak dalam situasi berbahaya seperti ini. Lin Hai meminta maaf, jangan berkata begitu, justru aku merasa beruntung karena ada kamu yang melindungiku. Jika orang lain yang melindungiku, mungkin aku sudah mati saat mereka menyerang, jawab Gong Yanwu sambil mencoba menenangkan Lin Hai. Keduanya berbicara dengan pelan, lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki ringan dari luar. Lin Hai segera menutup mulut Gong Yanwu, memberi isyarat agar tidak bersuara. Di kejauhan, terdengar suara pertempuran, jelas bahwa para pengawal sudah menemukan para pembunuh di depan, dan mereka sudah mulai bertarung. Lin Hai tidak tahu apakah orang yang datang ini adalah teman atau musuh, jadi dia tidak berani bersuara. Orang itu juga tidak berbicara, tetapi berjalan perlahan mendekati tempat persembunyian mereka. Hati Lin Hai semakin tegang, jika orang itu adalah teman, dia pasti akan bertanya, tidak mungkin diam mendekat. Lin Hai menggenggam erat belatinya, sudah siap menusuk jika orang itu membuka penutup tempat persembunyian mereka. Lin Hai menyesali keputusannya, anak panah yang dia bawa terlalu sedikit, dan setelah habis, dia langsung membuangnya. Awalnya, dia berpikir bahwa upacara ini akan selesai dengan cepat, karena para pengawal akan segera datang setelah mengetahui ada upaya pembunuhan. Namun, ternyata para pembunuh itu bersembunyi di dalam aula utama, hal yang tidak terduga. Orang itu berhenti di depan mereka, jaraknya sudah sangat dekat hingga mereka bisa mendengar napasnya. Lin Hai dan Gong Yanwu sangat tegang, jantung mereka berdetak dengan kencang. Mereka memandang ke depan dengan penuh waspada. Bab 351. Berjuang keras. Tiba-tiba penghalang itu dibuka dengan paksa oleh seseorang. Lin Hai berteriak keras, mengerahkan semua kekuatannya dan menusuk ke depan, namun, sebuah kekuatan yang kuat terasa di pergelangan tangannya. Tangan Lin Hai ditangkap oleh lawannya, bagaimanapun dia mencoba, dia tidak bisa menusuk ke depan. Jadi ternyata kamu, hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Lawannya tertawa dingin, dia menarik Lin Hai dan melemparkannya keluar dengan keras. Baru saat itulah Lin Hai bisa melihat wajah lawannya dengan jelas, itu adalah Suhulasa. Dengan demikian, para pembunuh itu semuanya adalah orang-orang dari Tibet. Lin Hai terjatuh ke lantai, dia merasa organ dalamnya hampir hancur, namun, dia tidak sempat merasakan sakit, dia merasakan hembusan angin kencang menyerang, dia segera berguling ke samping. Suhulasa menghentakkan kakinya ke lantai, menghancurkan bata biru di bawahnya. Jelas bahwa kekuatannya sangat besar. Kamu sangat berani. Beraninya kamu mencoba membunuh Ibu Suri. Apakah kamu tidak takut seluruh Tibet akan dimusnahkan? Lin Hai berdiri dan berteriak dengan keras. Saat ini, tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan apapun, malah harus menimbulkan keributan besar untuk menarik perhatian para pengawal agar segera datang melindungi sang Ibu Suri. Hahaha, jika kami bisa membunuh kalian, maka Tibet akan memiliki kesempatan, kata Suhulasa sambil berlari ke depan dengan cepat dan mengayunkan tinjunya ke arah muka Lin Hai. Lin Hai mengangkat belatinya dan menyerang, hanya terdengar bunyi, ting, belati itu seakan akan mengenai baja. Kemudian, belatinya terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Suhulasa melangkah maju, lengannya langsung menghantam bahu Lin Hai dengan keras. Lin Hai merasakan tubuhnya dihantam dengan keras, dan tubuhnya kembali terlempar. Jika saja dia tidak mengenakan pelindung yang bisa menyerap sebagian kekuatan, kemungkinan besar tulangnya sudah patah di beberapa tempat. Lin Hai, Gong Fanwu berteriak dengan panik, mencoba untuk membantu. Lin Hai yang merasa pusing segera menggigit lidahnya untuk tetap sadar. Di saat kritis ini, dia harus bisa menahan Suhulasa. Kalau tidak,
Gong Fanwu akan berada dalam bahaya besar. Target utama Suhu Lhasa adalah Gong Fanwu. Dia melangkah cepat menuju ke Gong Fanwu. Lin Hai mengambil sebatang kayu dan memukul lutut Suhu Lhasa dengan keras. Pukulan itu membuat Suhu Lhasa terhuyung. Suhu Lhasa sangat marah. Dia menoleh dengan tatapan kejam ke arah Lin Hai. Mati kamu! Dia menendang dada Lin Hai, membuat Lin Hai terlempar jauh. Ketika merasakan sensasi yang berbeda, Suhu Lhasa langsung menyadari sesuatu. Tak heran kamu bisa menahan beberapa pukulanku, rupanya kamu mengenakan pelindung. Aku akan melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Suhu Lhasa berjalan maju dan menendang Lin Hai lagi. Puff! Lin Hai menerima pukulan keras dan langsung memuntahkan darah segar. Kekuatan Suhu Lhasa sangat kuat, bagaikan tank manusia. Meskipun ada pelindung, Lin Hai tetap tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Suhu Lhasa kembali menjulurkan tangannya. Dia mencengkeram leher Lin Hai dan mengangkatnya. Cengkeraman tangannya semakin kuat. Kamu yang menyebabkan Tibet hingga hampir hancur begini. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Suhu Lhasa dengan tatapan tajam ke arah Lin Hai. Dia terus menambah kekuatan. Lin Hai mulai kesulitan bernapas. Wajahnya memerah dan matanya melotot. Suhu Lhasa sangat menikmati pemandangan lawannya yang sedang berjuang. Dia tertawa terbahak-bahak. TCP, Suhu Lhasa perlahan menoleh. Entah sejak kapan Gong Fanwu sudah berdiri di belakangnya, memegang tongkat dan memukul kepala Suhu Lhasa. Namun, tongkat itu sudah lapuk dan bukannya melukai lawannya, tongkat itu malah patah. Gong Fanwu terhuyung mundur 2 langkah, menginjak gaunnya, dan terjatuh ke lantai. Kalian berdua mati saja. Suhu Lhasa dengan wajah bengis mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke Gong Fanwu. Gong Fanwu sadar bahwa dia tidak akan bisa menghindar. Dia berteriak keras, Lin Hai, di kehidupan selanjutnya, aku ingin tetap bersamamu. Puff! Suhu Lhasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ibu Suri dinasti Xia ternyata memiliki hubungan pribadi dengan seorang pejabat. Tangan Suhu Lhasa secara refleks melemah sedikit. Lin Hai memuntahkan darah ke wajahnya. Mata Suhu Lhasa tersembur oleh darah, dan dia secara naluriah menutupnya. Dari tubuh Lin Hai muncul kekuatan. Dia mengambil belati dari sepatu botnya dan menusukkannya ke leher Suhu Lhasa. Suhu Lhasa tidak menyangka dirinya akan kalah dalam situasi seperti itu. Hanya karena sedikit lengah saja, akhirnya lehernya terluka. Belati di tangan Lin Hai terbuat dari baja murni dan sangat tajam. Dengan mudah, belati itu hampir memotong separuh leher Suhu Lhasa. Suhu Lhasa melemparkan Lin Hai ke lantai, menatap dengan tidak percaya. Dia tidak terima. Padahal dia sudah hampir bisa membunuh orang yang paling dia benci, dan bisa membunuh Ibu Suri dinasti Xia, namun dia tidak berhasil. Dia mencoba menutup lehernya dengan satu tangan, berusaha menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membunuh Ibu Suri. Lin Hai berusaha bangun, dia memeluk kaki Suhu Lhasa dengan erat dan terus menusuknya dengan belati itu. Pada saat itulah ada seseorang berlari dari luar dan menendang kepala Suhu Lhasa. Ternyata itu adalah Yu Huasi, yang tiba di waktu yang genting. Di belakangnya datang sekelompok pengawal, melihat pemandangan yang berantakan di depan mereka. Semua orang tertegun. Lin Hai, yang menahan rasa sakit, bertekad untuk menyelamatkan Gong Fanwu. Setelah tahu bahwa semuanya sudah aman, dia akhirnya tak tahan lagi dan pingsan. Gong Fanwu yang selamat dari bahaya langsung memeluk tubuh Lin Hai. Lin Hai, bangunlah. Jangan sampai terjadi apa-apa denganmu. Air matanya tak bisa ditahan lagi, mengalir deras. Dia tak peduli lagi bahwa masih ada para pengawal di sana. Dia tak peduli dengan martabatnya sebagai Ibu Suri lagi. Yang dia inginkan hanyalah agar Lin Hai selamat. Yu Huasi segera memeriksa kondisi Lin Hai. Ibu Suri, jangan khawatir. Tuan Lin hanya mengalami cedera dan kelelahan, itulah sebabnya dia pingsan saat ini. Nyawanya tidak dalam bahaya. Gong Fanwu akhirnya merasa tenang dan segera berkata, panggilkan tabib istana. Pastikan Lin Hai selamat. Dengan perlindungan para pengawal, Gong Fanwu dan Lin Hai dibawa keluar. Sementara itu, para pejabat istana sedang menunggu dengan tegang di luar aula. Mereka tahu, jika mereka masuk, mereka hanya akan mengganggu, jadi mereka hanya bisa menunggu kabar. Banyak yang khawatir, dinasti Xia baru saja menjadi lebih kuat, dan jika terjadi sesuatu pada Ibu Suri, akibatnya akan sulit diprediksi. Di pihak Perdana Menteri dan para pengikutnya, mereka juga sangat cemas. Secara logika, dengan begitu banyak pembunuh yang dikirim, seharusnya rencana ini bisa berhasil dengan mudah. Setelah berhasil, para pembunuh itu pasti akan dibunuh oleh para pengawal, dan semua ini bisa disalahkan pada Tibet dan Turki. Namun, pertarungan berlangsung begitu lama tanpa kabar apapun. Semakin lama mereka menunggu, semakin cemas mereka saling memandang.
semua bisa melihat kekhawatiran di wajah masing-masing. Apakah rencana pembunuhan ini tetap gagal meskipun mereka sudah mengutus begitu banyak pembunuh? Akhirnya, pintu aula terbuka. Melihat Ibu Suri keluar dengan perlindungan para pengawal, orang-orang di pihak Perdana Menteri tampak sangat panik. Mereka seperti melihat hantu di siang bolong. Bab 352. Panik. Tidak, ini tidak mungkin. Menteri Ritus tampak sangat terkejut. Dengan wajah panik dia menggumamkan kata itu, Menteri. Personalia dengan cepat menendangnya pelan. Jika perkataan ini didengar oleh orang lain, pasti akan menimbulkan masalah besar. Mereka memperhatikan Gong Yanwu dengan cermat. Meskipun Gong Yanwu terlihat sangat berantakan, dengan pakaian yang robek, namun dia masihlah manusia yang hidup. Kemudian mereka melihat para pengawal membawa Lin Hai keluar, dan berteriak keras meminta kereta kuda. Lin Tiangui langsung bertanya apa yang telah terjadi. Perdana Menteri tampak sangat kecewa, dia menggertakkan giginya dan berkata, kita harus segera kembali ke istana. Dalam perjalanan pulang, beberapa orang Perdana Menteri dengan sengaja memperlambat langkah mereka, tertinggal di belakang. Mereka berdiskusi dengan tegang, merencanakan apa yang harus dilakukan. Bagaimana ini mungkin? Mereka telah mengirim 200 orang pembunuh. Di aula utama hanya ada Lin Hai dan Yu Huasi yang berjaga, tapi mereka tetap saja gagal dalam pembunuhan ini. Mereka mengaku sebagai pembunuh terbaik, padahal mereka tidak lebih baik dari sekelompok orang bodoh. Menteri Keuangan mengutuk dengan sangat marah. Kalian semua mendengar suara ledakan dari dalam, bukan? Ada asap tebal yang muncul juga. Kita sudah meremehkan Lin Hai, tidak pernah terpikir bagaimana dia bisa menciptakan begitu banyak hal aneh. Walaupun banyak pembunuh yang diutus, dalam kekacauan itu, mereka tidak bisa menemukan target yang harus dibunuh, kata Perdana Menteri dengan penuh kemarahan. Dia sudah hampir menyemburkan api dari matanya, ingin segera membunuh Lin Hai. Setiap kali di saat yang paling penting, Lin Hai selalu merusak rencananya. Seakan-akan dia adalah musuh bebuyutannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Insiden sebesar ini, bagaimana kita bisa menjaga jarak agar tidak terseret? Kita tidak boleh membiarkan jejaknya mengarah ke kita, kata Menteri Keuangan dengan nada cemas. Serangan besar-besaran saat upacara persembahan ini pasti tidak akan dibiarkan begitu saja. Meskipun semua pembunuh berasal dari Tibet dan Turkestan, namun untuk menyusup ke dalam, pasti ada bantuan dari orang dalam. Dan mereka adalah yang paling dicurigai, terutama Menteri Ritus, yang sudah gemetaran ketakutan. Karena semua pembunuh itu masuk atas bantuannya memanfaatkan kekuasaan. Jika dilakukan penyelidikan, pasti akan mengarah padanya. Perdana Menteri, kamu harus menyelamatkan aku. Aku hanya mengikuti perintah kamu, kita ini berada di kapal yang sama. Menteri Ritus meratap, hampir menangis. Perdana Menteri yang sudah sangat marah ingin menendangnya keras-keras. Ini adalah waktu untuk bersatu melawan kekaisaran, tetapi dia malah kehilangan kendali karena ketakutan. Apalagi dia berani mengancam Perdana Menteri, jika tidak diselamatkan, dia pasti akan menyeret semua orang bersamanya. Perdana Menteri serius dengan tatapan tajam yang penuh ancaman. Menteri Ritus, apa maksud kamu? Apakah kamu ingin menjatuhkan kita semua? Menteri Ritus sangat ketakutan, dia langsung berlutut di tanah. Perdana Menteri, aku benar-benar tidak ingin mati. Semua pembunuh itu aku yang bawa masuk, jika hal ini diselidiki, semuanya pasti akan mengarah ke diriku. Kamu tidak boleh membiarkan aku mati begitu saja. Nasib keluargaku bergantung pada Anda. Aku tidak bisa menerima jika mereka semua dihukum mati karena perilaku aku. Perdana Menteri berpikir sejenak, lalu berkata, jika kamu tidak ingin keluarga kamu dihukum mati, maka hanya ada satu jalan. Menteri Ritus langsung bertanya, tolong beritahu aku, Perdana Menteri. Satu-satunya cara adalah kamu bunuh diri dan menanggung semua kesalahan ini. Dengan begitu, kita semua bisa selamat. Aku akan memastikan keselamatan keluarga kamu, derajat kata Perdana Menteri dengan dingin. Menteri Personalia dan Menteri Keuangan juga menatap Menteri Ritus dengan penuh niat membunuh. Perdana Menteri benar, lebih baik jika hanya kamu yang mati daripada kita semua. Jika kau masih hidup, kami pasti akan melindungi keluarga kamu. Jika kita semua terseret, maka semua akan mati. Menteri Keuangan menambahkan dengan kejam. Kalian tidak bisa berbuat begini padaku. Kita semua berada di kapal yang sama. Mengapa hanya aku yang harus mati? Dasar bodoh. Masalah ini sudah jelas. Hanya kamu, sebagai Menteri Ritus, yang bisa membawa para pembunuh itu masuk.
Tentu saja kamu yang harus menanggung semua ini, kata Perdana Menteri dengan suara keras. Benar, hanya dengan kamu yang menanggung semuanya, maka kita semua bisa selamat. Ditekan oleh semua orang, Menteri Ritus akhirnya terpaksa menerima kenyataan. Baik, aku akan menanggung semuanya. Tetapi ingat, setelah aku mengakui semua kesalahan ini, kalian harus melindungi keluargaku. Jika mereka dihukum mati, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Setelah Menteri Ritus setuju, Perdana Menteri mengubah nada bicaranya menjadi lebih lembut. Jangan khawatir, kami akan mengatakan bahwa kamu dipaksa oleh para pembunuh. Itu akan membantu membersihkan nama baik keluarga kamu, kata Perdana Menteri menenangkan. Baik, kita sudah sepakat, jika aku diselidiki, aku akan mengaku bersalah. Setelah merencanakan semuanya, mereka kembali ke istana bersama. Semua orang sangat cemas, berbisik-bisik satu sama lain. Insiden sebesar ini pasti akan membuat Ibu Suri Gong Yuanwu sangat marah. Hal ini akan menyebabkan pertumpahan darah di istana. Lin Hai dibawa ke kamar Gong Yuanwu. Tanpa memedulikan adat istiadat, mereka langsung memanggil tabib kerajaan. Tabib kerajaan memeriksa Lin Hai dengan teliti, lalu dia berkata, Ibu Suri Gong Yuanwu, meskipun Tuan Lin terluka parah, dia dilindungi oleh pelindung tubuh, jadi nyawanya tidak dalam bahaya. Gong Yuanwu akhirnya bisa bernapas lega. Lalu dia bertanya, kalau begitu, mengapa dia masih pingsan dan belum sadar? Ini karena Tuan Lin kelelahan setelah terluka, sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Namun, setelah istirahat yang cukup, dia akan segera sadar. Aku akan memberikan beberapa macam obat untuk memperkuat tubuhnya. Dia akan pulih dalam waktu singkat, jawab tabib kerajaan. Baik, segera siapkan obat terbaik untuknya. Baik, Yang Mulia. Setelah memastikan bahwa Lin Hai sudah aman, Gong Yuanwu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Kemudian, kemarahan besar meledak di dalam dirinya. Kejadian ini telah menyentuh batas kesabarannya, dan dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan mendalam. Siapapun yang terlibat akan dihukum berat. Gong Yuanwu mengutus orang untuk menjaga Lin Hai. Kemudian dia menuju aula istana dengan tatapan dingin ke arah para pejabat yang berkumpul di bawah. Masalah ini harus diselidiki hingga tuntas. Bagaimana mungkin begitu banyak pembunuh bisa menyusup ke dalam ibu kota? Lin Tianglui maju dan berkata, Ibu Suri Gong Yuanwu, semua pembunuh telah menghabisi nyawa mereka sendiri, tidak ada satupun yang tersisa. Identitas mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari Tibet dan Turkestan. Namun, bagaimana cara mereka bisa masuk ke kuil masih dalam penyelidikan? Perdana Menteri menyela, semua masalah keamanan ditangani oleh Raja Lin, Lin Hai, dan Yu Huasi. Mereka bertiga harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku setuju, 3 orang itu sudah lalai dalam tugas mereka. Banyak pembunuh yang bersembunyi di aula utama, tetapi mereka gagal menemukannya. Mereka harus dihukum dengan berat, tambah Menteri Personalia. Pejabat lainnya juga menyuarakan dukungan mereka, menuntut hukuman berat bagi Lin Hai, Lin Tianglui, dan Yu Huasi. Bellingham. And that has left him in a heap. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, that is one way to stop him. Truss has been caught there. It's a foul. Oh, it's Dembele. He's had a fair tumble under that challenge. Nacho spots it and intercepts. Bersambung. Bellingham. Hosselu. He's felt that, hasn't he? Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. He's in a good position here. Great chance!